Pendapatan asli daerah atau PAD Dinas Perdagangan Kota Padang, khususnya dari retribusi pasar, dari target Pemko Padang sebanyak Rp8,6 miliar hingga tanggal 21 Desember 2023. Penerimaan retribusi telah mencapai sebesar Rp9,6 miliar. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Syahendri Barkah, menyampaikan capaian PAD tahun ini melalui retribusi telah mencapai 111%. Ia berharap sisa waktu 8 hari lagi sampai tanggal 31 Desember 2023, ia menargetkan bisa mencapai Rp9,7 miliar. Syahendri Barkah menjelaskan ada 4 hal pokok yang harus diselesaikan di Dinas Perdagangan Kota Padang, yakni menjaga stabilisasi harga, ketersediaan bahan pokok, serta keterjangkauan harga bahan pokok oleh masyarakat, kemudian memfasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, meningkatkan transaksi pedagang di Kota Padang, serta perlindungan terhadap konsumen. Dari 4 tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perdagangan tersebut, hasil yang telah dicapai yang pertama terkait keterjangkauan harga bahan pokok dan stabilisasi harga. Selama tahun 2023, Dinas Perdagangan telah melakukan operasi pasar sebanyak 28 kali. Dan untuk menghadapi Nataru, Dinas Perdagangan Kota Padang juga menggelar operasi pasar di 11 kecamatan di Kota Padang. Operasi pasar ini membuat inflasi di Kota Padang dapat terkendali, walaupun ada beberapa bahan pokok yang mengalami fluktuasi harga. Dari 4 tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perdagangan tersebut, hasil yang sudah kita capai, pertama terkait dengan ketersediaan bako, keterjangkauan harga dan stabilisasi harga ya. Itu selama tahun 2023 kita sudah melaksanakan operasi pasar sebanyak lebih kurang 28 kali ya. Dan sekarang di bulan Desember, mulai tanggal 18 Desember kemarin, kita akan melaksanakan rutin operasi pasar menghadapi Nataru itu sampai dengan tanggal 4 Januari di 11 kecamatan itu kita laksanakan. Ini semua dalam rangka menjaga stabilnya fluktuasi harga barang pokok serta menjaga stabilisasi inflasi. Dan alhamdulillah dari upaya yang kita lakukan tersebut, itu inflasi Kota Padang bisa kita jaga dan terkendali di Kota Padang, walaupun ada beberapa harga bako yang mengalami fluktuasi harga. Itu yang terkait dengan stabilisasi barang. Kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan konsumen. Kegiatan yang kita lakukan dalam menghadapi perlindungan konsumen ini, itu pertama adalah melakukan tera ulang ya. Tera ulang terhadap semua TPPU ya, alat ukur yang ada di pasaran. Terkait perlindungan konsumen, pihak Dinas Perdagangan telah melakukan tera ulang terhadap alat ukur di pasaran. Atas perlindungan terhadap konsumen tersebut di tahun 2023, Dinas Perdagangan Kota Padang sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk 3 pasar yang tertib ukur, yaitu Pasar Alai, Pasar Ulak Karang, dan Pasar Tanah Kongsi. Dinas Perdagangan juga mendapatkan lagi penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terhadap pasar yang ber-SNI, yaitu di Pasar Alai. Pasar ini sudah 2 kali mendapatkan penghargaan yang sama sebagai pasar SNI. Sementara terkait sarana perdagangan, di tahun 2023, Dinas Pasar Kota Padang membangun dan merevitalisasi Pasar Ulak Karang, Pasar Fase 7, merehab Pasar Lubuk Buaya, Pasar Nanggalo, dan Pasar Belimbing. Pihaknya berharap semua pasar di Kota Padang representatif bagi masyarakat, sehingga nyaman untuk dikunjungi. Perlindungan konsumen tersebut, kita sudah mendapatkan penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri itu 3 pasar tertib ukur. Yang di tahun 2022 kita tidak memperoleh itu. Di tahun 2023 kita mendapat penghargaan dan ditetapkan 3 pasar tertib ukur, yaitu Pasar Alai, Pasar Ulak Karang, dan Pasar Tanah Kongsi.
Kemudian yang kedua, kita mendapat penghargaan juga dari Kementerian Dalam Negeri terhadap pasar yang ber-SNI, ya, itu di Pasar Alai. Yang tahun sebelumnya juga sebenarnya kita sudah mendapat penghargaan itu, tetapi bisa kita pertahankan Pasar Alai menjadi pasar ber-SNI. Nah, itu yang terkait dengan perlindungan konsumen. Ya. Kemudian terkait dengan fasilitasi sarana perdagangan, di tahun 2023 kita membangun dan merevitalisasi pasar Bulak Karang. Ya. Kemudian pasar fase 7. Ya, walaupun fase 7 melalui dana Kementerian KPU-an. Ya. Kemudian kita sudah merevitalisasi dan merehab pasarnya antara pasar Lubuk Buaya, pasar Raya, kan, pasar Nanggalo, ya, pasar Belimbing, ya, sesuai dengan kemampuan keuangan. Kita berharap nanti semua pasar itu representatif untuk masyarakat. Peningkatan transaksi perdagangan, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan diantaranya sudah 2 kali melakukan pelatihan bagi pelaku usaha yang berada di Kota Padang. Diharapkan dari hasil pelatihan tersebut, para UMKM memiliki pengetahuan tentang bagaimana memasarkan hasil produksinya. Sehingga dari pelatihan tersebut, 300 pelaku usaha sudah bisa menggunakan marketplace yang masuk dalam pemasaran secara online guna menjual produk mereka dan bisa meningkatkan transaksi perdagangan. Jadi untuk PAD khususnya dari retribusi pasar, ya, dari target yang ditetapkan oleh Pemko untuk Dinas Perdagangan itu adalah 8,6 miliar. Nah, sampai dengan kondisi saat ini tanggal 21 Desember kita sudah bisa mencapai penerimaan retribusi sebesar 9,6 miliar, artinya sudah 111%. Dan kita berharap sisa waktu 8 hari lagi sampai dengan tanggal 31 Desember target kita bisa mencapai 9,7 miliar. Pertama kami ingin sampaikan bahwasanya tugas pokok di Dinas Perdagangan itu ada 4 hal yang pokok yang harus kita selesaikan. Pertama terkait dengan menjaga stabilisasi harga, ketersediaan bahan pokok, ya, dan keterjangkauan harga pokok barang oleh masyarakat. Yang kedua, memfasilitasi sarana dan prasarana perdagangan. Yang ketiga, peningkatan transaksi perdagangan di Kota Padang. Dan yang keempat, perlindungan konsumen. Untuk menciptakan pasar yang representatif, Dinas Perdagangan Kota Padang selama tahun 2023 fokus ke Pasar Raya Padang. Karena Pasar Raya merupakan pasar sentral dari pasar terbesar di Kota Padang, serta menjadi etalase Kota Padang. Selama tahun 2023, pihaknya telah melakukan penertiban di Jalan Pasar Raya Barat dari para PKL sesuai ketentuan SK Wako 438. Para PKL dibolehkan berjualan di atas jam 3 hingga jam 12 malam. Selain itu, lapak-lapak PKL juga tidak boleh ditinggalkan di badan jalan. Ia berharap setelah pembangunan fase 7, jalan sandang pangan semuanya akan ditertibkan dari PKL. Semua PKL akan dipindah ke Plaza PKL di fase 7. Di tahun 2024 diharapkan Pasar Raya akan menjadi bersih dan tertib. Syawaldin, Padang TV.